Ya, jadi hari ini kita mau menuju ke salah satu mall yang terkenal di daerah Jakarta, asik. Jadi kita mau ke Kemang Village. Ya, di sana kan ada salah satu cafe punya artis, cafe dan restoran punya artis. Dan gue nanti nggak sendiri di sana, gue bakal ditemenin sama salah satu selebgram yang lagi naik daun. Siapa lagi kalau bukan Revina VT. Kita langsung aja ke sana, kita review barang Revina VT yang terkenal sama Miss Nyinyir itu. Walaupun sekarang udah jarang nyinyir ya, sama kayak gue udah jarang nyinyir. Yaudah kita langsung aja yuk ke sana. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all you. Ya, gue udah ada di Luri Cafe, yaitu di Mall Kemang. Nah, ini letaknya kalau kalian tahu Avenue of the Star, ini di atasnya di lantai 2-nya. Konsepnya sih menarik banget di sini, kayak resto sekaligus cafe. Jadi asik banget buat nongkrong. Gue belum lihat sih menunya kayak gimana. Ntar gue sekarang lagi nungguin Revina belum datang. Abis itu kita pesen langsung kita review ya. 2000 years later. Dari mana, Bu? Gue disasarin sama Gojek, mentang-mentang gue anak kampung. Siap. Oke, di sebelah gue sudah ada Revina VT. Miss Nyinyir. Udah nggak Miss Nyinyir ya? Udah enggak. Udah males ya dia? Udah setahun enggak. Udah enggak ya? Enggak. Sekarang jadi pendengar. Oh, jadi pendengar. Jadi thank you banget Revina udah mau nemenin gue, udah mau collab sama gue. Apalah gue ini ditemenin sama Revina. Gue sebagai YouTuber baru, gue sangat terhormat sih. Oh my god. Akhirnya ketemu sama tukang nyinyir YouTuber. Gue kan cuma di Instagram ya. Oh gitu. Dan gue juga nyinyirinnya nyinyir makanan. Kalau lu kan nyinyirin kehidupan pribadi ya. Kehidupan manusia-manusia itu. Dulu. Udah sekarang lama udah ya. enggak. Tahun lalu. Jadi sama yang oleh udah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Semoga langgeng. Baru aja. Semoga Amin. langgeng, ya Allah. Amin. Nggak nyangka banget lu jadi nama Yonglek. Nggak nyangka, jujur Gue pikir gue nyangka. Enggak cuy. Yaudah, pokoknya intinya sekarang kita lagi ada di Luri Cafe punya Usi. Dan kita udah pesan beberapa makanan. Jadi emang konsepnya di sini makanannya Indonesian food ya. Dan dia katanya resep keluarga gitu. Resep keluarga. Iya, keluarganya Usi. Dan kita udah pesan di sini udah ada ayam geprek. Ayam geprek ini gue dori sambal matah. Terus di sini ada tom yum juga. Tom yum, ini ada tahu gejrot. Tahu gejrot. Untuk kisaran harga di sini kisaran harganya 60 ribuan sampai 70 ribuan ini. Menurut lo masih oke apa enggak? Sebagai orang miskin, saya akan lebih memilih makan di warteg sih. Oh gitu. Tapi kalau mungkin awal bulan saya akan makan di sini. Tapi ini kan di mall, apalagi mallnya Kemang Village yang terkenal restorannya mahal-mahal. Kalau dengan Doris tebel ini dan ambience-nya oke lah. Oke lah ya. Dan dia juga porsinya yang nggak ya kecil juga. Apalagi ini ayamnya gede banget. Itu juga oke banget ya porsinya. Ya udah nggak usah banyak bacot, kita langsung makan aja coy. Ini kita review jujur ya. Gue mau nyoba pakai tangan. Jadi kayak Magdalena. Oh, rambutnya kan udah sama. Kayak ada Magdalena. Nggak afdol kalau nggak makan pakai apa? Tangan. Tadi gue pengen ngajak Magda nggak bisa. Oh, nasi putih ya? Itu nasi butter ya. Nasi butter. Kalau gue nasi putih. Wow. Mau nyoba nasi butternya nggak? Review dong nasi putih. Nasi putih ya gitu-gitu aja. Tapi dia tingkat kepulenannya sih oke. Nasi butternya gurih banget. Ada tomatonya loh. Ada tomatonya. Gini ya, harus gini ya. Biar kayak YouTuber beneran gitu yang kameranya murah. Nah, butter rice-nya tuh gurih, berasa banget butternya, tapi kayak ada rasa-rasa bawang putihnya sih. Iya. Ini sambal matanya seger, dia bener-bener sambal matah ya, emang mentah semua gitu. Ini coba lagi deh sambal matanya. Kalau menurut gue sambal matanya kurang asam. Menurut gue sambal mata harus asam. Tapi untuk kepedasan sama ada rasa-rasa kecombrangnya tuh ada ya? Oke. Ada cium. Cuman kurang asam doang. Kurang asam doang kalau menurut gue. Ini ayamnya gede banget, gila. Lu mau tahu nggak dorinya setebel apa cuy?
Tebel ya? Oh, tebel banget. Makasih Tuhan hari ini makan enak. Biasanya enggak. Mie instan. Sedih banget. Bukan anak rantau. Itu dada kan? Dada. Moist ya? Moist kok. Enggak kering-kering banget. Jadi masih ada juicy-nya. Jadi lu baru bikin YouTube ya, Ra? Baru bikin YouTube. Konsepnya apa, Ra? Podcast. Enggak, jadi lu nggak ada alunya ya? Nggak ada. Kayak curhat-curhat gitu ya? Bukan curhat sih, kayak gue tahu followers gue rata-rata cewek dan gue menggunakan itu dengan baik kayak gitu. Cewek-cewek kan ada aja keluhan hidupnya gitu. Jadi gue bikin tentang podcast yang relate sama kehidupan nyata aja gitu. Acara lu yang apa? Sama Bang Ijal itu masih nggak sih? Gue nggak pernah sama Bang Ijal ya. Boboho itu? Itu Bila Barbie. Oh, lu pernah bukan tapi? Gue ansel sayang. Udah bungkus. Udah enggak ya? Udah bungkus tapi sampai sekarang duit belum turun. Mantap. Tapi sekarang gue ada acara lagi. Apa sama tuh? pacar aku. Netizen itu bukan? Bukan. Apa? Legend kan dia sama Jadar. Terus kebetulan waktu itu lagi butuh host inval. Karena gue nggak ada kerjaan, ya gue ambil. Acara lu apa? Anak milenial, nonton ya? Itu di mana? FTV. TV. Jadi waktu gue pacaran sama Yang Lex, tiba-tiba langsung kayak, serius Ravina pacaran sama Yang Lex? Terus iya pacaran gitu. Terus kayak mereka tertarik sama gaya pacaran kita gitu kan. Terus akhirnya mumpung ada acara baru, gue ditawarin sama Lex, mau nggak punya acara ini, megang program ini gitu. Gaya pacaran lu kayak gimana sih emang? Cuek-cuek gitu ya? Cuek banget, gue sakit waktu HB gue turun sampai 7,5, dia main PS sambil gini, yaudah lu istirahat. Bagus. Udah gitu dong, sip, terima kasih sayang. Bagus. Gue mimisan gitu jadi bilang, ya udah istirahat, mau apa lagi, sip. Sip, bagus. Nah, ini ada tom yumnya juga, gue tertarik banget sama tom yumnya. Tapi tom yumnya pucat ya, nggak merah banget. Kurang gitu. merah ya, beda. Jadi nggak kayak tom yum pada umumnya, ini khusus dilurik doang kayak gini. Terus isinya Kelengkapannya apa? Hiwan? Oh hiwan nggak? apa tuh? Bakso ikan. Oh, bakso ikan. Cina apa sih nggak ngerti? Gue Cinaan. Ada cumi, ada udang ya. Ada udang. Udangnya kecil ya. Oh asam. Asamnya kurang menurut gue. Lebih ke asin. Dominan asin ya? Dominan asin ya. Dominan asin daripada asam. Tapi asam, tapi dominan asin. Tahu nggak sih maksudnya? Iya. Asamnya berasa, cuman lebih ke asin. Iya betul. Dan menurut gue ini keasinan. Mungkin harus makannya pakai nasi, biar nggak gitu asin. Iya keasinan sih. Coba. Dominan asin banget. Masih tetap asin sih. Tetap asin. Meskipun udah pakai nasi. Iya. Rasa asinnya. Pakai cuminya. Gue rada grogi sebelah Revina. Kenapa? Gak apa-apa, grogi aja. Karena gue lebih terkenal. Kenapa sih anak-anak netizen benci sama anak kuliner? Karena jujur itu menurut mereka nggak sopan gitu. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin terlalu jujur atau terlalu kasar, gue nggak tahu. Padahal itu sebenarnya ceplos-ceplos doang dari mulut gue. Apalagi yang baru-baru kemarin yang gue ke BTC, yang gue nyinyirin mallnya, ini mall apaan gitu ya. Itu banyak banget yang komplain, sombong banget sih BTC aja dinyinyirin, review makanannya aja kali kata dia gitu. Soalnya menurut gue selain makanannya, resto tuh buka harus Ada ambience-nya kan? Iya, dilihat dari sisi bisnis harus lihat tempat juga kan. Kalau dia buka di sembarang tempat, ya gimana gitu. Tolong ya netizen, kita lagi ngomongin resto bukan warteg. Nanti pasti bilang, kakak kalau misalkan ini nggak pernah makan di warteg dong. Yakin. Nah kita lagi ngomongin restoran. Apalagi yang kemarin yang punya Raffi yang di BTC itu yang bener-bener di BTC apa sih singkatannya? Bekasi Trade Center. Oh Ya kan lu aja nggak tahu. Setahu gue tuh Bandung Trade Center, makanya banyak yang komplain gitu. Itu mallnya bener-bener sepi, Ref. Itu gue yakin banget kalau resto itu nggak pakai nama Raffi, itu udah mati. Karena emang dari sisi mallnya udah sepi banget. Cuma ada CGV, yang terkenal CGV sama resto punya Raffi itu doang. Oke, makanannya Raffi enak? Makanan oke, cuman tempatnya doang yang menurut gua kurang ya.
Gitu. Jadi Terus netizen marah-marah. netizen malah marah. Orang Bekasi sih tepatnya, lagu banget kata dia. Bekasi Timur dibilang pelosok kata dia. Orang Bekasi kan memang sensitif, Oh Bang. gitu, nggak tahu gua. Dia itu sebelahnya Merkurius persis. Panas. Panas banget. Jahat. Ini makanannya menurut lu gimana? Oke lah ya. Oke. Restoran artis yang tidak terlalu menjual nama artis. Rasanya juga ada banget gitu. Meskipun ada foto-fotonya Usi dan siapa sih nama suaminya? Andika ya? Andika. Kan biasa restoran artis tuh ngejual nama artis doang ya biar laku. Tapi rasanya hancur. Kalau ini tuh ngejual nama artis pasti dong, kan dia artis. Cuman rasanya masih tolerable gitu, masih enak, bisa dinikmatin. Nih, menu terakhir, penutup. Harusnya di awal ya. Dulunya di awal. Ya udah lah ya. Kita nggak mau diatur-atur cara makan tuh kayak gimana. Urutan makan appetizer, dessert nggak mau. Bodoh amat. Dessert itu di akhir, kayak Magda itu kan kayak selalu ada ruang untuk dessert. Tidak peduli. Dessert keluarin duluan. Update banget sama Magda. Iya kan gue follow. Oh iya. Terus gue suka cara dia makan gitu. Mantep ya. Magda, jadi kapan kita collab? Bertiga mau gak? Boleh, gue tuh kadang sama Magda ada rasa kayak pengen, wah enaknya makannya sama ada jijik gitu. Makannya baik banget. Perutnya perut karung gitu. Gue kayak, ya Allah Magda sudah hentikan. Yuk kita coba. Yuk. Ini katanya kuahnya ini campuran dari kuah pempek, cuko sama kuah tahu gejrotnya sendiri. Setahu gue kan kalau tahu gejrot cuma dari asam, gula merah, air, bawang putih, bawang merah, cabe. Apa gue? Apa? Lu jago masak ya? Gue fans tahu gejrot dan gue jago masak. Boleh lah kapan-kapan lu masakin gue. Gak mau. Gue review bangke lu. Gak mau. Emang gue Neng Eli. Kita coba coy. Kuahnya dulu ah. Oh ya kuahnya dulu ya harusnya. Chan gitu kayak youtuber gitu. Chan. Iya, SW. Ria SW. Jangan fansnya galak coy. Oh sorry. Sorry Ria. Chan, curut, makan curut. Enggak. Ah, serius? Lu gak suka? Sebagai penikmat tahu gejrot, abang-abang, ini terlalu manis menurut gue. Kuah pempeknya berasa banget sih. Iya, Terlalu kuah karena pempek. menurut gue kayak nggak nyatu gitu loh, kuah pempek sama tahu gejrot. Tahu gejrot menurut gue tuh harus ada asamnya, ada manisnya, dan manisnya tuh subtle, nggak yang strong banget ini tuh. Lo lihat, lo mau tahu nggak sih kuahnya kental tahu? Kental apa cair? Kental. Kalau tahu gejrot abang-abang kan Cair ya? cair. Dan dia wanginya wangi bener-bener kayak pempek banget sih kuahnya. Cuma kita coba. Mari coba tahunya. Tahunya dia garing. Saya pakai tepung lagi deh. Hilang ya otentiknya tahu gejrot deh. Gue tidak menikmati sih. Kalau gua menurut gue ya, ini tahunya garing. Dia disiram pakai bumbunya. Dan dia nggak gitu banyak isian tahu yang putih-putihnya gitu kan, kayak kopong harus gitu. kopong. Heeh. Jadi ketika lu masuk mulut, masih ada garingnya, dicampur rasa kuahnya itu. Kuahnya lebih dominan ke kuah pempek menurut gue. Tuh. Walaupun hilang otentik tahu gejrotnya, tapi gue masih suka. Oh, lo masih suka Masih ya? suka. Menurut gue bawangnya kurang. Karena bawang tahu gejrot itu bawangnya harus banyak. Tapi nggak tahu ya. Kalau orang-orang suka bawang apa nggak, gue suka bawang. Bawang sama asamnya berarti ya. Bawang sama asam. Hidup tahu gejrot amang-amang. Dan ini loh maksudnya tahu gejrot itu udah cantik, nggak perlu diapa-apain. Kayak gue gitu. Kalau makin diapa-apain tuh makin kayak aneh gitu. Kayak pempek tuh udah enak, nggak usah lu tambah-tambahin kayak pempek hitam lah, pempek taro, pempek manca, nggak perlu. Jadi tahu gejrot yang modifikasi ini kurang cocok sama lo. Kurang cocok. Kalau gua masih oke. Yaudah, makanan kita udah kelar. Kesimpulannya Worth to try. harus coba ya. Harus coba. Boleh lah dicoba. Kalau main ke daerah Kemang, mau coba restoran ini, harganya nggak gitu mahal dibanding sama yang lainnya, dan rasanya juga oke. Kalau kalian ke Campfield kan rata-rata makanannya mahal-mahal ya. Kecuali kantin karyawan. Gue suka makan di kantin karyawan.
Mahal-mahal. Nah ini cukup murah lah, nggak mahal-mahal banget. Paling berdua ya habis 200 lah ya mau minum. Worth it lah, Worth it. makan sama pacar. Cuma buat kalian yang suka tahu gejrot jangan coba deh. Kayak gue kayak fansnya tahu gejrot banget. You shouldn't try it. Kalau mau coba ya coba, nggak buruk kok. Gue suka. Beda-beda jadinya selera orang. Balik lagi. Ya udah, nilai dari lu berapa? Harus kasih nilai. Iya dong. Kalau gue 7,5. Lu gak cukup di 7. Lulus SKM. Pas SKM. Oke lah ya. 7. Harus ada beberapa menurut kita harus ada beberapa yang dikoleksi kayak sambal matahnya sama apalah. Kalau untuk tom yum kayak ekspektasi gue kan yang tom yum itu yang merah, yang super asem gitu. Karena emang Kan ekspektasi kita kayak, tom yum gitu. resepnya resep dia sih, Resep jadinya dia. jadi nggak otentik banget. Ya udahlah, thank you banget Revina udah nemenin gue Terima kasih. mereview Luri Cafe ini. Semoga next kita collab lagi ya. Siap. Pansos. Dan jangan lupa follow Instagram gue anak titik kuliner, Revina PT. udah banyak. Dan subscribe channel lu ada kan? Ada Mia Talks, MIYA Talks. Nya itu apa sih? Hero Mobile Legends. Oh ya Allah, anak ML. Enggak, gue suka aja gitu karena dia tuh cantik terus skinnya mahal. Oh. Skin nomor 1, skill nomor 2. Sip. Miskin lo semua. Dan jangan lupa subscribe channel anak kuliner dan akhir kata jangan lupa makan, dadah. Dadah.